semakin tinggi apa yang ingin kita kejar pasti akan semakin berat. Nah, kita punya tujuan kita misalnya cuma mau dapat ranking 20, ya belajar sekedarnya dapat. Tapi orang sekolah mau dapat ranking 1, kullama syarufal matlab, semakin tinggi dia punya tujuan, semakin banyak harus dia korbankan waktu, tenaganya, ya, konsentrasinya untuk belajar. Nggak bisa, nggak dapat dengan mudah itu. Wala tunalu ma'alil bisyakil anfus. Disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, nggak bisa ilmu itu didapetin dengan tenang-tenang, santai-santai aja. Kita misalnya udah capek apa, cuman ada ilmu kita kejar, nggak apa-apa. Kalau kita cuma mau santai-santai doang nggak dapet tuh ilmu. La tahsabil majda tamran anta akiluhu. Jangan kamu menganggap ilmu itu atau kemuliaan itu seperti korma yang kamu makan. Enak, manis rasanya. Ternyata apa? Kamu nggak akan dapat yang namanya kemuliaan tadi, ilmu tadi, sebelum kamu makan. As-sabir itu apa? Jadam. As-sabru kasabarin. Sabar itu seperti jadam. Murrun fi madaqatihi. Pahit rasanya. Walakinna awaqibahu, tapi hasilnya ahla minal asal. Jauh lebih manis daripada madu. Kita sakit, obatnya ternyata harus makan jadam. Pahitnya luar biasa. Rasanya pahit, tapi hasilnya manis, yaitu sebuah kesehatan yang Allah berikan. Kadzalik talabul ilm. Berat belajar. Imam Al-Ghazali, kemarin kita waktu ke Damaskus sebulan lalu mampir ke Zawiyah Al-Ghazaliyah. Kamarnya Imam Ghazali belajar di Jami' Al-Umawi di Damaskus. Beliau belajar itu, Imam Al-Ghazali diceritakan beliau belajar sama salah satu gurunya yang bernama Al-Imam Al-Juwaini selama 30 tahun tanpa ada komunikasi sama keluarganya. Jadi gurunya sengaja begitu, dikirimin surat ke gurunya nih, tolong sampaikan ke Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, bapaknya meninggal. Disimpan tuh suratnya, disimpan suratnya sampai udah 30 tahun baru dikasih. Abah itu udah meninggal 30 tahun yang lalu tanpa dia tahu. Bahkan kejadian juga sama Al-Habib Zain Al-Hadi yang di Keramat Jati. Gurunya itu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih Malang Darul Hadith. Juga sama Amiyus. Habib Zain itu waktu belajar, keluarganya kirim surat ke Habib Abdul Qadir. Abahnya meninggal. Ustaz Zain masih kecil, nggak dikasih tahu sama Habib Abdul Qadir. Udah liburan lebaran dikasih tahu, abahmu udah meninggal. Tapi sengaja ana nggak kasih tahu kabar ini biar ente fokus belajar. Kedua, ente harus tetap semangat karena dari mulai abah kamu meninggal sampai hari ini dan seterusnya saya menjadi ayahmu, katanya. Jadi nggak bisa kita dapat kebaikan itu terus enak-enak aja kayak makan korma, enggak. Itu sama seperti makan jadam, pahit. Ilmu itu nggak gampang ya. Dia tidak semudah kayak orang memanah dapat selesai, enggak. Terus ngelihat dalam mimpi langsung bangun dari tidur alim, nggak bisa begitu. Dan juga dia nggak diwarisi oleh para leluhurnya, keturunan, nggak diwarisi dengan keturunan, tapi dengan belajar. Laisal fata man yaqulu kana abi. Bukanlah seorang pemuda yang terus bangga-banggain bapaknya. Bapak saya mah, bapak saya tuh, bapak saya begini. Elu ngapain? Elu udah ngasilin apa? Jangan bapak-bapak aja, ente nih sekarang. Jangan bangga-banggain doang. Seorang pemuda harusnya mengatakan ha anadha, nih lihat saya nih. Bukan dalam arti sombong, tapi maksudnya nggak boleh ngandel, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin. Wa innama huwa syajaratun la taslu illa bil gharas. Dia itu seperti pohon yang harus ditanam, digali, ditanamnya itu harus di dalam hati dan jiwa kita. Dan ilmu itu seperti kalau mau
siramin, cara nyiraminnya itu dengan belajar. Jadi dengan belajar dia tumbuh, makin banyak, makin tinggi, makin luas, makin berbuah dan lain sebagainya.